Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arjun najata minal 'adzabil alim wal fawza bil na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih merasakan betapa banyaknya limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat mulia yang oleh Munir Muhammad Al-Ghadban disebut sebagai Ar-Rajul Ats-Tsalits, tokoh ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dan saya kira kita perlu membahas persoalan tentang Utsman bin Affan ini, karena di samping kita mengetahui berbagai kemuliaan yang dimiliki oleh beliau, tetapi rupanya ada pula pihak-pihak yang setidaknya secara tidak sadar ikut melakukan fitnah terhadap Utsman bin Affan. Atau yang lebih jauh daripada itu, ada pihak yang memang dengan sengaja melakukan fitnah terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, sebagai bagian daripada bukti cinta kita kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini adalah Utsman bin Affan, maka nampaknya kita perlu memperjelas persoalan yang selama ini menjadi syubhat, menjadi perbincangan yang menyudutkan dan menganggap negatif Utsman bin Affan, terutama dalam masa pemerintahan beliau yang berlangsung selama 12 tahun. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai mengenal beliau secara singkat, profil beliau dan apa saja kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri beliau radhiyallahu anhu. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau dilahirkan 5 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usia beliau 5 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang berasal dari lingkungan bangsawan Quraisy, karena kita mengenal kabilah Bani Abdi Syams atau kita kemudian mengenalnya sebagai Bani Umayyah, memang terkenal sebagai tempat lahirnya para bangsawan, para pembesar. Nah, termasuk Utsman bin Affan juga, beliau adalah bangsawannya Quraisy, pembesarnya Quraisy, sehingga beliau layak mendapatkan kehormatan, beliau layak mendapatkan kemuliaan. Ya, beliau juga merupakan salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Beliau merupakan khalifah ketiga dari deretan Khulafaur Rasyidin yang memerintah selama kurang lebih 12 tahun. Beliau dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Dan orang-orang yang melakukan musyawarah ini menganggap bahwa di antara sekian banyak sahabat, Utsman bin Affan adalah orang yang paling layak untuk menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga beliau dipilih oleh orang-orang terpilih. Saya kira itu perlu menjadi catatan bagi kita agar kita nanti bisa melihat secara lebih objektif apa-apa saja peristiwa yang dihadapi oleh Utsman bin Affan pada saat beliau menjabat sebagai seorang khalifah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau dikenal sejak kecil sudah memiliki budi pekerti yang baik. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Menurut konsensus para ulama,
As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang kedudukannya paling tinggi di antara para sahabat yang lainnya. Wakotnya atau kedudukannya, tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Disusul para ahlul badar, kemudian disusul lagi oleh orang-orang yang pernah ikut dalam bai'atul ridwan, dan orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Jadi sekali lagi beliau dengan kedudukannya sebagai as-sabiqunal awwalun, tentu saja beliau layak untuk mendapatkan kemuliaan dan penghormatan. Beliau juga adalah orang yang pernah melakukan hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Jadi beliau hijrahnya 2 kali. Hijrah ke Habasyah yang pertama kali, kemudian pada tahun ke-13 kenabian beliau juga ikut berhijrah ke Madinah. Dan beliau selalu hadir dalam semua pertempuran bersama Rasulullah SAW, kecuali pada perang Badar, karena pada waktu itu Rasulullah SAW memang menugaskan Utsman bin Affan untuk menemani istrinya yang saat itu sedang sakit. Dan istri beliau tiada lain adalah putri Rasulullah SAW. Jasanya terhadap umat Islam tentu sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah beliau pernah mewakafkan sumur Raumah yang beliau beli dari seorang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. Tentu ini harga yang tidak sedikit. Beliau wakafkan sumur itu untuk memenuhi kebutuhan air bagi kaum muslimin. Dan beliau juga pernah ikut menyumbangkan harta sebanyak bawaan 1.000 ekor unta untuk persiapan perang Tabuk. Kalau kita membaca kisah tentang perang Tabuk, pasukan yang berangkat pada perang Tabuk itu disebut sebagai Jaisyul Usrah, sebagai pasukan yang menghadapi berbagai macam kesulitan. Karena itu saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan bantuan sokongan dari berbagai pihak. Dan pada waktu itu yang membantu Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk bisa berangkat menghadapi pasukan Romawi Syam pada waktu itu adalah Utsman bin Affan dengan menyumbangkan harta sebanyak bawaan 1.000 ekor unta. Dan lagi-lagi tentu ini jumlah yang sangat banyak. Beliau juga termasuk salah seorang penulis wahyu. Yang kita tahu, di saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau baru saja mendapatkan wahyu, biasanya beliau memanggil beberapa orang sahabat yang merupakan penulis resmi wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Meskipun ada juga para penulis independen yang menuliskan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Utsman sendiri merupakan penulis resmi yang memang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu yang turun kepadanya. Selain itu, Utsman bin Affan juga terkenal sebagai orang yang sangat mencintai Al-Quran. Kalau kita membaca di dalam kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Nawawi, di situ beliau meriwayatkan beberapa riwayat yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Di antaranya ada yang meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan terbiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 kali ruku sholatnya, atau dalam 1 kali rakaat sholat. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan terbiasa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Ada yang meriwayatkan pula bahwa Utsman bin Affan terbiasa mengkhatamkan Al-Quran setidaknya 1 pekan sekali atau 7 hari sekali. Nah, ini membuktikan bahwa memang Utsman bin Affan adalah orang yang begitu sangat mencintai Al-Quran. Ya, bahkan nanti kita juga akan membahasnya bahwa beliau ini wafat juga dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Jadi seluruh hidupnya atau sepanjang hidupnya sebagian besar waktunya beliau habiskan bersama Al-Quran. Dan yang terakhir, yang tidak boleh kita lupakan bahwa beliau merupakan salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan janji surga dari Rasulullah SAW. Salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan janji surga dari Rasulullah SAW.
Nah, tentu dengan semua keutamaan yang kita ketahui ini, tidak layak disematkan pada dirinya cacat besar atau kesalahan besar. Mungkin saja Utsman bin Affan sebagai manusia biasa, beliau melakukan kesalahan mungkin, melakukan kekhilafan mungkin juga. Tetapi kesalahan besar, cacat besar itu tidak layak disematkan kepada Utsman bin Affan dengan semua keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Barangkali ada satu yang tertinggal tadi ya. Beliau juga merupakan menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, sehingga beliau mendapatkan julukan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW akan memilih menantu sembarangan orang. Yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang mulia. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, rupanya dengan semua kemuliaan Utsman bin Affan ini, masih ada juga orang-orang yang melakukan fitnah terhadap Utsman bin Affan. Baik yang secara sengaja memfitnah Utsman bin Affan, ataupun memang yang barangkali tanpa sengaja karena ketidakpahaman terhadap metodologi sejarah, ketidakpahaman terhadap bagaimana seharusnya sejarah itu dipahami. Ya. Ulama-ulama salih, ulama-ulama yang selama ini barangkali banyak menjadi rujukan, ternyata ada pula di antara mereka yang tanpa sengaja barangkali ya mereka ikut membesar-besarkan fitnah terhadap Utsman bin Affan ini. Nah, disinilah kita perlu memahami tentang fakta dan interpretasi. Nanti kita akan bisa mengkajinya secara langsung, bagaimana fakta itu kita pahami dan bagaimana interpretasi terhadap fakta itu, agar kita bisa lebih objektif dan lebih lurus, lebih benar memahami peristiwa-peristiwa di masa lalu. Di antaranya adalah peristiwa yang terjadi kepada Utsman bin Affan ini. Jadi beberapa kalangan, terutama mereka yang memang sengaja melakukan fitnah terhadap Utsman bin Affan, di antaranya ada Sayyid Amir Ali. Dia adalah tokoh Syiah yang memang dengan sengaja memfitnah Utsman bin Affan dengan berbagai macam fitnah. Yang pertama, fitnah yang seringkali kita dengar terhadap Utsman bin Affan itu adalah beliau seorang nepotis. Jadi ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau banyak mengangkat kaum kerabatnya, keluarganya, orang-orang terdekatnya untuk menjadi pejabat di masa pemerintahan. Itu tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, ada pula yang memfitnah Utsman bin Affan, beliau menghambur-hamburkan kas negara untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kerabatnya. Yang kedua. Yang ketiga, beliau dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan di luar haknya, yaitu dengan mempromulgasi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai master volume, sebagai satu jilid utuh, dan memusnahkan mushaf-mushaf lainnya di luar yang sudah dibuat oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Nanti juga insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, beliau juga difitnah telah menzalimi beberapa orang sahabat. Ya, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, dan Ammar bin Yasir. Apakah semua tuduhan itu benar? Maka akan kita bahas. Baik, terkait dengan tuduhan yang pertama, tuduhan tentang nepotisme. Memang kalau kita melihat sejarah secara sepintas lalu, hanya membaca fakta-faktanya saja, tanpa berupaya untuk melihat latar belakang, alasan, sebab-sebab, faktor-faktor, kemudian kita melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta itu, maka bisa jadi pemahaman kita menjadi salah. Karena memang faktanya, kalau kita melihat faktanya, Umar memang banyak, Utsman bin Affan banyak mengangkat kerabat-kerabatnya atau orang-orang terdekatnya menjadi pejabat pada masa pemerintahannya. Misalnya, Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu Utsman bin Affan, beliau menjadi gubernur di Syria. Kemudian
Utsman bin Affan juga mengangkat Abdullah bin Abi Sarah sebagai gubernur di Mesir. Abdullah bin Abi Sarah ini merupakan saudara angkat Utsman bin Affan. Kemudian juga mengangkat Abdullah bin Amir sebagai gubernur di Basrah. Mengangkat Sa'ad bin Al-As sebagai gubernur di Kufah. Abdullah bin Amir maupun Sa'ad bin Al-As ini juga sepupu Utsman bin Affan. Dan mengangkat Marwan bin Al-Hakam sebagai sekretarisnya. Ini semua keluarga Utsman bin Affan atau orang-orang terdekat dengan Utsman bin Affan. Faktanya memang begitu. Sekali lagi kalau kita melihat hanya sekedar faktanya saja, maka kesimpulannya hanya satu saja, bahwa Utsman bin Affan ini sudah melakukan praktek nepotisme. Tapi kalau kita berupaya untuk mencari sebab-sebabnya, alasannya, faktor-faktornya, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Utsman bin Affan saat itu, maka barangkali kesimpulan kita akan berbeda. Kita tahu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu pemerintahan sebelum Utsman bin Affan, Umar ini melakukan banyak sekali perluasan wilayah, sehingga wilayah kekuasaan umat Islam itu menjadi sangat luas. Tentu saja ada konsekuensi. Dengan luasnya kekuasaan kaum muslimin saat itu, maka tentu saja itu langsung berdampak pada tuntutan untuk bisa mengelola wilayah yang luas itu dengan baik. Manajemennya harus baik, leadershipnya juga harus baik, penataannya harus baik, seluruhnya harus ditata dengan baik. Itu konsekuensinya. Ya. Selain itu, dengan semakin luasnya kekuasaan umat Islam, berarti semakin bertambah pula orang-orang yang memeluk Islam. Sehingga entitas kaum muslimin saat itu menjadi semakin beragam. Ada orang-orang yang memang sejak awal telah dididik oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pula putra-putra mereka, dan ada pula sekarang orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum memahami Islam secara utuh, secara benar. Mereka masih perlu mendapatkan pelajaran, mendapatkan didikan. Nah, inilah situasinya. Tentu saya kira tidak mudah bagi Utsman bin Affan untuk bisa mengelola wilayah yang sangat luas dengan masyarakat yang sangat beragam. Dulu di masa Rasulullah SAW, kaum muslimin baru hanya sedikit saja. Di masa Abu Bakar juga demikian. Belum terlalu banyak. Di masa Umar sudah mulai kekuasaan Islam sudah mulai meluas, kemudian juga kaum muslimin sudah mulai beragam. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka semua dinamika yang ada pada masa Umar bin Khattab ini terwariskan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin ini, beberapa di antaranya adalah wilayah-wilayah yang subur. Karena ada futuhat, karena ada pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh kaum muslimin di wilayah-wilayah baru, dan wilayah baru itu banyak yang wilayah ini adalah wilayah subur. Maka beberapa sahabat atau bahkan banyak sahabat yang melakukan migrasi dari wilayah Jazirah Arab, ya, bermigrasi ke utara, ada yang ke Irak, kemudian juga ada yang ke Mesir, dan ke tempat-tempat baru lainnya. Termasuk juga golongan anak-anak mudanya. Mereka banyak yang melakukan migrasi, mencari tempat yang baru, yang lebih subur, yang lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Sedangkan para sahabat senior juga sudah mulai banyak disibukkan dengan aktivitas mereka masing-masing. Nah, dalam situasi seperti ini, Utsman bin Affan membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas, ya. Sekaligus juga memiliki loyalitas, memiliki kesetiaan terhadap Amirul Mukminin, terhadap Khalifah. Maka semua itu rupanya didapatkan oleh Utsman bin Affan dari orang-orang terdekatnya, keluarganya. Mereka tentu
loyalitasnya penuh terhadap Utsman bin Affan. Tetapi di samping itu mereka juga orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memimpin. Ya. Maka kalau kita pelajari satu persatu, para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan itu, mereka adalah orang-orang yang memang mampu, bukan hanya karena mereka dekat dengan Utsman, tetapi karena mereka mampu untuk menjadi pemimpin. Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya. Muawiyah itu diangkat sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi bukan Utsman yang mengangkatnya. Muawiyah ini adalah sepupunya Utsman, tapi yang mengangkatnya adalah dulu ketika Umar bin Khattab masih menjadi khalifah. Dia diangkat sebagai gubernur di Syria. Utsman hanya melanjutkan saja. Jadi beliau tidak mengganti Muawiyah gitu, tapi melanjutkan ya kepemimpinan Muawiyah di Syria karena sebelumnya sudah diangkat oleh Umar bin Khattab. Jadi jangan salah paham. Bukan Utsman yang mengangkat Muawiyah tetapi Umar bin Khattab. Dan Muawiyah juga adalah orang yang sangat kompeten menjadi pemimpin di Syria. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh masyarakat. Makanya nanti beliau memiliki masa yang sangat besar ketika berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib di masa berikutnya setelah Utsman bin Affan terbunuh. Baik, kemudian Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini adalah saudara angkatnya Utsman bin Affan. Dia diangkat sebagai gubernur di Mesir. Gubernur sebelumnya di Mesir itu adalah Amr bin As. Amr bin As itu sebelumnya pernah diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Lalu ketika Umar bin Khattab wafat, oleh Utsman bin Affan diangkat lagi menjadi gubernur Mesir. Tetapi rupanya ada banyak masukan kepada Utsman bin Affan bahwa Amr bin As ini tidak mampu untuk memimpin Mesir, sehingga ada tuntutan untuk menggantinya. Oleh sebab itu digantilah Amr bin As ini oleh Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Abi Sarah. Kenapa yang dipilih adalah Abdullah bin Abi Sarah? Karena Abdullah bin Abi Sarah ini adalah orang dekatnya Amr bin As sebelumnya, atau tangan kanannya Amr bin As, gubernur sebelumnya. Sehingga Abdullah bin Abi Sarah ini dianggap orang yang paling paham tentang situasi di Mesir, karena sebelumnya beliau juga merupakan tangan kanannya Amr bin As. Jadi orang pentingnya Amr bin As. Nah, ketika Amr bin As diberhentikan, maka digantikan oleh Abdullah bin Abi Sarah yang selama ini juga mendampingi Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Dan beliau adalah juga orang yang mampu untuk memimpin. Begitu juga Abdullah bin Amr, Sa'ad bin Al-As, Marwan bin Al-Hakam. Itu dipilih oleh Utsman bin Affan karena mereka adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin di setiap provinsi yang mereka pimpin. Jadi pada intinya Utsman bin Affan mengangkat mereka itu bukan karena kedekatan Utsman dengan mereka, tetapi karena kemampuan yang dimiliki oleh para pejabat ini, para gubernur ini. Ya, karena kemampuan. Yang kedua karena memang Utsman bin Affan membutuhkan loyalitas, dan loyalitas itu bisa didapatkan dari keluarganya, sehingga situasi bisa lebih kondusif. Sedangkan yang lainnya, ya mereka banyak yang sudah bermigrasi ke wilayah wilayah baru. Nah, gitu. Baik, ini terkait dengan jawaban terhadap tuduhan yang pertama tentang praktek nepotisme. Ya. Kita bisa menyimpulkan apakah benar Utsman ini melakukan praktek nepotisme atau tidak. Baik. Yang kedua, Utsman dituduh melakukan penghambur-hamburan kas negara untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan kerabatnya. Dalam catatan sejarah pernah dituliskan Utsman bin Affan pernah mengeluarkan uang sebanyak 100.000 dirham untuk Harith. Kemudian juga pernah mengeluarkan uang sebanyak 100.000 dirham untuk Marwan bin Al-Hakam. Padahal yang sesungguhnya uang itu merupakan uang pribadinya Utsman. Kenapa diberikan kepada Harith? Karena Utsman bin Affan menikahkan putrinya dengan putranya Harith. Utsman bin Affan menikahkan putrinya dengan putranya Harith. Ini
diberikan sebagai bekal bagi kedua mempelai, sebagai bekal mereka untuk kehidupan baru mereka. Wajar saja. Dan itu juga sekali lagi dikeluarkan dari uang pribadinya, bukan dari kas negara. Kemudian Utsman juga mengeluarkan uang sebanyak 100.000 dirham untuk Marwan bin Al-Hakam. Itu juga diberikan kepada Marwan bin Al-Hakam dari uang pribadinya karena putranya menikahi putri Marwan bin Al-Hakam. Jadi tuduhan-tuduhan ini tentu tidak benar. Tidak dikeluarkan dari kas negara. Atau juga ada tuduhan Utsman bin Affan memberikan 1/5 dari 1/5, ya, 1/5 dari 1/5 ghanimah kepada Abdullah bin Abi Sa'ad. Bukan 1/5, tetapi 1/5 dari 1/5. Jadi sebetulnya hanya sedikit saja kepada Abdullah bin Sa'ad. Tapi ketika banyak yang memprotes, Abdullah bin Sa'ad ini mengembalikan kepada Utsman bin Affan. Tidak ada masalah. Tetapi ada pula yang menuduh Utsman bin Affan banyak memberikan hadiah kepada beberapa pejabat, yaitu dilakukan memang untuk kepentingan politik negara, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dan itu pun tidak sering Utsman bin Affan memberikan hadiah kepada para pejabat itu, tidak sering. Selebihnya yang sering beliau lakukan adalah kas negara diperuntukkan sebagai alat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Sarana untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Lagi-lagi kita bisa menjawab tuduhan tentang menghambur-hamburkan kas negara ini. Tidak benar bahwa Utsman bin Affan sudah menghambur-hamburkan kas negara. Dan kalau kita lihat, beliau sebagai khalifah, kalau memang benar beliau menghamburkan kas negara untuk kepentingan pribadinya, tentu beliau akan hidup dalam gelimang harta. Faktanya tidak demikian. Utsman bin Affan biasa saja hidup sebagai khalifah secara normal, ya. Kalaupun diperbandingkan dengan Umar bin Khattab, barangkali yang hidup sangat sederhana, ya saya kira memang tidak bisa diperbandingkan seperti itu, karena memang Utsman bin Affan, sekali lagi saya sebagaimana yang saya sampaikan di depan, bahwa sejak awal Utsman bin Affan itu memang berasal dari kalangan bangsawan, ya. Bahkan sejak lahir beliau juga sudah menjadi seorang bangsawan, orang tuanya kaya dan beliau sendiri juga adalah orang kaya, ya. Jadi memang kita tidak bisa mempersalahkan itu. Dan beliau tidak berlebih-lebihan, bukan termasuk orang yang mutrafun, ya, bukan termasuk orang yang berlebih-lebihan di dalam menikmati dunia ini. Ya biasa saja, standar saja. Ya hanya saja ada banyak orang yang melebih-lebihkan ini sehingga terkesan Utsman bin Affan ini hidup dalam kemewahan sebagai seorang khalifah dengan memanfaatkan kas negara. Tidak benar sama sekali. Ya. Kemudian Utsman bin Affan dianggap sudah menggunakan kekuasaan di luar haknya, yaitu dengan memutuskan untuk mempromulgasi Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai satu master volume, satu jilid utuh, ya, dan meniadakan atau menghanguskan seluruh mushaf-mushaf dan tulisan-tulisan selain dari yang dihasilkan oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Jadi orang-orang mempermasalahkan, harusnya Utsman tidak boleh memusnahkan mushaf, tidak boleh memusnahkan mushaf yang pernah ditulis di masa Abu Bakar As-Siddiq dan mushaf-mushaf lainnya. Ini Utsman terkesan otoriter. Ya. Padahal yang terjadi pada saat itu, memang Al-Quran pernah dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Al-Quran dibukukan. Pada waktu itu yang menjadi ketua panitianya adalah Zaid bin Thabit bersama tim, kemudian Zaid bin Thabit membukukan Al-Quran. Tapi dibukukan hanya satu jilid saja dan itu tidak dipublikasikan, hanya disimpan saja. Nah, lalu di masa-masa berikutnya, sebagaimana kita sampaikan tadi, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan kaum muslimin semakin luas, ya. Dan salah satu dampaknya adalah banyak kaum muslimin yang
membaca Al-Quran dengan berbagai macam lahja, dengan berbagai macam logat dialeknya masing-masing. Ya, bacaannya orang-orang Irak berbeda dengan bacaannya orang-orang Mesir, berbeda barangkali juga dengan bacaannya orang-orang Madinah, orang Mekah, karena berbeda dan tidak ada yang secara spesifik mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka ini pernah menjadi satu persoalan besar di masa Utsman bin Affan ketika kaum muslimin menghadapi pasukan di Armenia. Pasukan kaum muslimin pada waktu itu terdiri dari orang-orang Syria dan orang-orang Irak. Nah, ketika mereka berkumpul dan mereka membaca Al-Quran, ternyata bacaan Quran mereka berbeda. Cara membaca Al-Quran mereka berbeda. Dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka. Karena merasa masing-masing paling benar. Maka ini sampai ke telinga Utsman bin Affan. Utsman mendapatkan banyak masukan untuk segera membukukan Al-Quran. Maka dibuatkanlah tim untuk menuliskan Al-Quran. Timnya sama dengan tim yang dulu pernah dibentuk di masa Abu Bakar As-Siddiq, diketuai oleh Zaid bin Thabit. Maka dibukukanlah Al-Quran dan dibuat menjadi 7 jilid dan disebarkan ke setiap provinsi, disertai dengan qori'nya masing-masing, pengajar Al-Qurannya masing-masing. Ya. Jadi setiap provinsi satu mushaf dan satu pengajar Al-Quran. Dan ini merupakan satu kemaslahatan bagi kita. Sampai hari ini kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang sama. Tidak ada perpecahan karena perbedaan baca Al-Quran. Karena ijtihad yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Memang Utsman bin Affan memerintahkan pada waktu itu agar membakar mushaf yang pernah ditulis di masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semua dokumen-dokumen yang pernah ada, mushaf yang terserak-serak maupun yang sudah 1 jilid itu yang dibuat pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu semuanya dimusnahkan. Yang tersisa adalah 7 mushaf yang disebarkan di setiap provinsi dengan dibawa oleh pengajarnya masing-masing. Baik, saya kira ini merupakan satu ijtihad yang maslahat. Sampai hari ini kita bisa menikmati membaca Al-Quran dari hasil ikhtiar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan tim yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nah, yang terakhir, tuduhan terhadap Utsman ini adalah tentang bahwa Utsman bin Affan dianggap sudah pernah menzolimi beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, dan Ammar bin Yasir. Tentang Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, kita pernah mendengar tentang sosok Abu Dzar Al-Ghifari ini sebagai sosok yang oleh Rasulullah SAW bahkan tidak diizinkan untuk hanya memimpin 2 orang saja. Ya. Karena Abu Dzar pernah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian meminta jabatan dan oleh Rasulullah SAW tidak diperkenankan. Bahkan Rasul mengatakan jangan sampai kamu ini memimpin hanya 2 orang saja, itu juga tidak boleh. Ya. Jangan mengurusi harta anak yatim, juga tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kelemahan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bukanlah orang yang cocok dalam persoalan politik. Beliau bukan orang yang cocok dalam persoalan leadership, kepemimpinan. Ya, Rasulullah tahu ya maziyah setiap kelebihan para sahabat termasuk juga kekurangan mereka. Rasulullah menumbuhkan potensi mereka dan menahan para sahabat dari hal yang merupakan kekurangan mereka. Ya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari ini. Maka dalam persoalan politik Abu Dzar itu termasuk orang yang sangat kaku ya. Dalam persoalan politik Abu Dzar memang terkesan sangat kaku. Maka pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, di mana kaum muslimin ini sudah mendapatkan banyak kesejahteraan karena merupakan konsekuensi langsung dari perluasan wilayah, ya kan, kaum muslimin menjadi lebih sejahtera. Umar juga di masa pemerintahannya sudah menata pemerintahan kaum muslimin ini dengan sedemikian rupa sehingga menjadi stabil, secara internal stabil. Kemudian kaum muslimin juga melakukan banyak perluasan wilayah. Tentu ini berdampak langsung pada kesejahteraan. Nah, rupanya Abu Dzar ini merasa tidak nyaman ketika melihat banyak pejabat di masa Utsman itu mulai sejahtera hidupnya. Sehingga Abu Dzar ini mendatangi mereka satu persatu, diingatkan bahwa
hidup bergelimangan harta itu merupakan satu hal yang negatif, satu hal yang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah ketika Abu Dzar ini datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syria. Muawiyah saat itu menjadi gubernur Syria. Didatangi oleh Abu Dzar. Dia mempertanyakan, wahai Muawiyah, dari mana engkau membangun gedung ini? Kata Abu Dzar. Kalau kamu membangun gedung ini dari kas negara, sungguh kamu telah menyalahgunakan wewenangmu, menyalahgunakan kekuasaanmu. Kalau kamu membangun gedung ini dari hartamu sendiri, sungguh kamu telah melakukan kemubaziran. Jadi dalam pandangan Abu Dzar, salah semuanya. Mau dibangun pakai kas negara salah, mau dibangun pakai uang sendiri juga salah. Ya. Nah, dan itu dilakukan oleh Abu Dzar hampir di setiap provinsi, didatangi setiap gubernurnya. Dan mungkin tanpa disadari oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ini rupanya akhirnya diikuti oleh banyak orang dari kalangan menengah ke bawah karena merasa disuarakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari keresahan-keresahan mereka. Sehingga Abu Dzar ini jadi banyak pengikutnya di belakang. Dan membuat situasi di setiap provinsi ini menjadi gaduh. Entah disadari atau tidak oleh Abu Dzar ini. Tapi nampaknya tidak disadari. Sehingga Abu Dzar ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang itu untuk menekan ya, setiap penguasa daerah itu, pemimpin daerah itu. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syria menulis surat kepada Utsman bin Affan menjelaskan situasi yang terjadi bahwa Abu Dzar ini rupanya banyak menimbulkan kegaduhan di berbagai provinsi. Nah, setelah surat itu sampai dibaca oleh Utsman, kemudian Utsman memanggil Abu Dzar yang saat itu berada di Syria, ya, dipanggil untuk datang ke Madinah, ke pusat pemerintahan. Dipanggil oleh Utsman bin Affan ke Madinah. Nah, disinilah banyak orang yang menuduh bahwa Utsman bin Affan ketika itu saat Abu Dzar datang ke Madinah, Utsman bin Affan lalu mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari ke satu tempat yang namanya Rabazah. Ke satu tempat namanya Rabazah. Memang nanti kita akan ketahui Abu Dzar itu meninggal seorang diri di Rabazah dalam pengasingan. Beliau hanya ditemani oleh istrinya saja. Tidak ada orang di sana. Tuduhannya adalah yang mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah Utsman. Ya. Tetapi ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa bukan Utsman, tetapi itu pilihan Abu Dzar sendiri untuk memilih pengasingannya. Sedangkan Utsman menawarkan kepada Abu Dzar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Meskipun kita tahu maksudnya, mengapa kira-kira Utsman memerintahkan Abu Dzar tinggal di Madinah. Barangkali agar bisa lebih dikendalikan. Engkau tinggal di sini bersama saya, semua kebutuhanmu akan saya cukupi. Tetap tinggal di sini. Tetapi rupanya Abu Dzar memilih pengasingannya sendiri. Dia memilih untuk tinggal di Rabazah. Karena Abu Dzar pernah mendengar sabda Rasulullah SAW kepada dirinya, wahai Abu Dzar, jika kemewahan itu sudah merajalela, maka pergilah kamu menjauh darinya. Nah, rupanya barangkali Abu Dzar teringat dengan sabda Rasulullah SAW itu ketika kemewahan sudah mulai dirasakan oleh kaum muslimin, kesejahteraan sudah mulai dirasakan oleh kaum muslimin, maka Abu Dzar memilih untuk mengasingkan diri, menjauhi kemewahan-kemewahan itu. Jadi saya sendiri lebih cenderung pada pendapat yang kedua, bahwa Abu Dzar memilih pengasingannya sendiri, bukan karena diperintahkan atau diasingkan oleh Utsman bin Affan. Baik. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang terjadi kepada Utsman bin Affan. Ya. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim, kita harus terhindar dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak mungkin seorang yang mendapatkan janji surga dari Rasulullah SAW itu melakukan celah besar, melakukan suatu kesalahan besar dengan melakukan praktik nepotisme, misalnya menghambur-hamburkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, misalnya, ya, lalu menyalahgunakan kekuasaannya, lalu menzolimi orang lain. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Islam. Nah, jadi kalau ada ya tulisan-tulisan yang menyudutkan Utsman bin Affan, kita bisa menjawabnya sekarang. Ya, apakah ada? Banyak? Banyak. Sekali lagi,
tulisan yang memang dengan sengaja menyudutkan Utsman bin Affan, atau yang memang karena ketidakpahaman terhadap metodologi sejarah, akhirnya ya terbawa arus untuk ikut membesar-besarkan fitnah terhadap Utsman bin Affan ini. Ya, tadi misalnya saya mencontohkan, kalau kita mengatakan dan hanya melihat dari fakta-fakta sejarahnya saja, barangkali kesimpulannya adalah Utsman melakukan praktik nepotisme. Betul tidak? Betul, karena Utsman bin Affan ya mengangkat keluarganya, banyak mengangkat kerabat-kerabatnya. Faktanya memang begitu. Ya faktanya begitu, ya faktanya begitu. Tapi harus dilihat juga dong, apa sebabnya, apa faktor-faktornya, apa latar belakang, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Utsman saat itu, sehingga kita bisa memahami kenapa itu dilakukan oleh Utsman. Ya, baik. Nah, memang saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, masa pemerintahan Utsman bin Affan ini menjadi awal dari fitnah atau ujian besar yang dihadapi oleh kaum muslimin yang berlanjut hingga masa-masa berikutnya. Ya. Untuk pertama kalinya seorang khalifah kaum muslimin dibunuh oleh sesama muslim. Umar bin Khattab memang dibunuh di akhir pemerintahannya. Ya, beliau dibunuh oleh seorang yang berasal dari Persia, bukan seorang muslim. Dia menaruh dendam kepada Umar bin Khattab karena negaranya ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, Persia. Dia berpura-pura sebagai seorang muslim. Lalu ketika ada kesempatan saat sholat, Umar bin Khattab saat itu mengimami, dibunuh oleh orang Persia ini. Tapi Utsman bin Affan dibunuh oleh sesama muslim, oleh para demonstran yang datang dari Mesir. Mengapa ini terjadi? Karena memang situasi di tahun ke-12 ya, pemerintahan Utsman bin Affan itu, suasana kaum muslimin semakin memanas. Ada banyak persoalan. Yang pertama, persoalan di wilayah Irak. Persoalan di wilayah Irak. Sebab munculnya persoalan ini adalah karena adanya kecemburuan sosial. Ya. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa banyak orang yang bermigrasi dari Jazirah Arab ke wilayah utara, diantaranya ke Irak, ke Basra. Ya. Nah, di sana rupanya tanahnya tidak terlalu subur. Yang pertama. Yang kedua, ketika mereka datang ke sana, mereka langsung bergabung dengan Ansor, dengan kelompok-kelompok pejuang, dengan pasukan perang. Dan ketika mereka ke sana, mereka tidak mendapatkan bagian tanah. Jadi tanahnya adalah tanah negara. Nah, berbeda yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di Syria. Ini Syria ini peninggalan Romawi. Syria ini peninggalan Romawi. Orang-orang yang ada di Syria itu yang pertama, tanah mereka ini subur. Yang kedua, mereka ini ketika sampai di sana menjadi petani karena mereka mendapatkan bagian tanah. Jadi dikasih tanah, diminta untuk digarap, yaitu menjadi hak mereka untuk menikmati hasilnya. Bisa dibayangkan ya, bisa dipahami. Orang-orang Irak tidak mendapatkan hak yang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang Syria. Tetapi apakah ini kesalahan Utsman? Sebetulnya kebijakan tentang Irak dan tentang Syria ini sudah diputuskan sejak zamannya Umar bin Khattab. Dan Umar sudah punya pertimbangan sendiri tentang hal itu. Jadi wilayah Irak itu wilayah terbuka untuk didatangi oleh imigran. Jadi siapapun boleh masuk. Sedangkan wilayah Syria itu tertutup bagi para imigran. Dan di sana memang tanahnya sudah diberikan kepada masing-masing penduduknya. Diminta untuk diolah, dinikmati hasilnya. Sedangkan di Irak tidak begitu persoalan. Sekali lagi, ini kebijakan yang hanya dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Karena ini hasil kebijakan Umar bin Khattab, kebijakan sebelumnya. Baik. Yang kedua, situasi memanas di wilayah Mesir.
Yang pertama karena terjadi perebutan masalah ghanimah. Ini lagi-lagi masalah harta. Lagi-lagi masalah harta. Maka kita perlu berhati-hati. Ya, harus dijadikan sebagai pelajaran. Perebutan ini terjadi antara kaum tua dengan kaum mudanya. Pada waktu itu, gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarah ini membutuhkan banyak pasukan. Nah, sehingga dia merekrut banyak anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini direkrut dengan cara diiming-imingi bahwa mereka akan mendapatkan bagian ghanimah yang lebih besar daripada golongan tua. Ya, rupanya golongan tua ini tidak bisa terima. Mereka mengatakan, ya kami memang sekarang sudah lemah, sudah tidak terlalu banyak kontribusi dalam pertempuran barangkali, tetapi kami sudah punya saham di masa lalu kami. Ya, situasi yang sekarang dinikmati itu juga adalah karena jasa-jasa kami. Jangan bedakan dong. Kami minta agar sama saja. Yang diberikan kepada kaum muda dengan kaum tuanya sama, ghanimahnya sama. Jangan dibeda-bedakan. Nah, ini semakin memanas, akhirnya terdengar sampai kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini mengutus salah seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Tapi Ammar bin Yasir ini qadarullah, ya. Memang ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir ini adalah sahabat senior. Beliau usianya sudah sepuh. Datang ke Mesir untuk menengahi antara kaum muda dan kaum tua. Kira-kira dalam bayangan kita, ya, Ammar bin Yasir ini bisa betul-betul sepenuhnya objektif atau tidak? Sedangkan dia sendiri berasal dari golongan tua. Nah, rupanya dianggap Ammar bin Yasir ini lebih condong kepada golongan tua. Nah, jadi ini tidak selesai persoalan. Dan semakin berlarut-larut persoalan ini sampai ada tuntutan untuk menurunkan gubernur Mesir Abdullah bin Abi Sarah pada waktu itu. Ya. Nah, akhirnya orang-orang Mesir ini datang ke Madinah. Mereka berdemonstrasi sebagaimana barangkali yang sekarang kita sering saksikan demonstrasi para mahasiswa misalnya datang ke ibu kota. Ya. Mereka datang dari Mesir, datang ke Madinah untuk berdemonstrasi di depan rumah Utsman bin Affan. Tuntutan mereka adalah menurunkan Abdullah bin Abi Sarh. Menurunkan Abdullah bin Abi Sarh. Nah, hanya karena tuntutannya semakin kuat, desakan terhadap Utsman juga semakin kuat, hanya Utsman bin Affan mengakomodasi permintaan itu. Utsman bin Affan pada waktu itu mengangkat Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini putranya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang ikut berdemo. Jadi Muhammad bin Abu Bakar ini juga ikut menjadi demonstran di situ. Ya. Akhirnya Utsman bin Affan menyetujui Muhammad bin Abu Bakar menggantikan Abdullah bin Abi Sarh. Lalu karena tuntutan mereka diakomodasi, orang-orang ini, para demonstran ini akhirnya pulang ke Mesir. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang kurir yang tampak terburu-buru. Karena curiga, akhirnya para demonstran ini menangkap kurir itu. Ditangkap kurir. Diinterogasi, kemudian digeledah. Setelah penggeledahan, ditemukan secarik surat. Dan mereka sangat terkejut ketika melihat surat itu karena di situ ada stempel khalifah. Ada stempel khalifah. Yang bisa mengakses stempel itu hanya 2 orang saja. Yang pertama Utsman bin Affan sebagai khalifah, yang kedua Marwan bin Al-Hakam sebagai sekretaris. Dan mereka semakin terkejut ketika melihat isi surat itu. Isi surat itu adalah perintah kepada Abdullah bin Abi Sarh yang menjadi gubernur di Mesir. Perintah untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar dan orang-orang yang ikut dengannya ketika mereka tiba di Mesir. Bisa dipahami ya? Jadi seakan-akan, ya anggapannya begini, anggapan sejarahnya begini. Seakan-akan Utsman bin Affan ini bermain-main, pura-pura mengakomodasi tuntutan para demonstran Mesir itu, pura-pura dengan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar. Tapi rupanya setelah para demonstran ini pulang, buru-buru ditulis surat yang memerintahkan nanti kalau sampai di Mesir, Muhammad bin Abu Bakar ini dibunuh saja. Subhanallah.
Ya, sampai sekarang sejarah itu tidak bisa menyebutkan secara eksplisit siapa sebenarnya yang menulis surat itu. Sampai sekarang misterius. Surat yang menulis ya. Demi Allah, kita tidak akan pernah meyakini yang menulis surat itu Utsman bin Affan. Tidak akan mungkin. Bukan Utsman. Karena Utsman pernah ditanya oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, wahai Utsman, apakah ini benar kurirmu? Benar, kata Utsman. Apakah ini kuda yang ditungganginya? Kuda yang ditunggangi kurirmu itu adalah kudamu? Kata Utsman, benar, itu juga kudaku. Tetapi apakah ini surat adalah tulisanmu? Kata Utsman, tidak, bukan saya yang menulis. Kurirnya memang benar kurir saya, kudanya memang benar kuda saya, tetapi surat ini bukan saya yang menulisnya. Kata Utsman. Lalu siapa? Allahu a'lam. Banyak tuduhan yang dialamatkan kepada Marwan bin Al-Hakam, sekretarisnya Utsman. Ya. Makanya orang-orang Mesir ini marah ketika mereka mendapati surat itu. Mereka tidak jadi pulang ke Mesir, mereka kembali lagi ke Madinah. Berdemo lagi di depan rumahnya Utsman. Permintaan mereka sekarang adalah agar Utsman menyerahkan Marwan bin Al-Hakam. Nah, karena mereka menyangka yang menulis surat itu perintah untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar itu Marwan bin Al-Hakam, sekretarisnya Utsman. Kata mereka, serahkan kepada kami, serahkan kepada kami. Tapi oleh Utsman bin Affan tidak diserahkan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan tidak ingin ada pertumpahan darah. Bukan karena ingin melindungi Marwan bin Al-Hakam sebagai kerabatnya, bukan. Karena bisa dibayangkan kalau Marwan bin Al-Hakam diserahkan kepada mereka, apa yang terjadi? Akan dihakimi rame-rame, akan dibunuh Marwan bin Al-Hakam. Oleh sebab itu tidak diserahkan oleh Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan memilih bertahan. Rumah Utsman bin Affan itu dikepung selama 40 hari. Dan yang lebih menyedihkan, ikhwan sekalian, akses air yang menuju ke rumah Utsman bin Affan itu diputus oleh para demonstran, sehingga Utsman bin Affan sampai kehausan. Utsman bin Affan sampai menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib agar diambilkan air, karena sudah tidak ada persediaan air di rumah. Diputus oleh para demonstran. Padahal kalau kita ingat, dulu siapa yang menyumbangkan sumur raumah untuk kepentingan kaum muslimin dibeli dari seorang Yahudi dengan harga yang mahal, dengan harga 20.000 dirham. Dengan sumur itu kaum muslimin bisa merasakan atau bisa menikmati air, bisa tercukupi kebutuhan airnya. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti tentang itu. Ketika mereka meluapkan emosinya, mereka putus aliran air yang menuju ke rumah Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan kehausan. Dan pada satu malam, di saat-saat rumah Utsman bin Affan masih dikepung oleh para demonstran itu, Utsman pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, Utsman bin Affan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Utsman bin Affan bahwa besok kamu akan berbuka puasa bersamaku, kata Rasulullah. Besok kamu akan berbuka puasa denganku. Esok harinya adalah hari Kamis, hari di mana Utsman bin Affan terbiasa melakukan saum sunnah. Ya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada para sahabat yang berjaga di depan rumahnya, karena rumahnya ini dijaga oleh para sahabat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada Ali, ada Zubair, Talha, ya, sahabat-sahabat senior berjaga. Tapi kata Utsman, sudah kalian pulang saja, tidak apa-apa. Rumah saya tidak perlu ditunggu. Silakan pulang saja. Tetapi para sahabat ini tentu tidak tenang meninggalkan rumah Utsman bin Affan. Akhirnya mereka memerintahkan anak-anak mereka, ya, untuk berjaga di depan rumahnya Utsman. Ada Hasan dan Husain, putranya Ali. Ada Abdullah bin Zubair, ada juga putranya Talha. Mereka sahabat-sahabat sigor, sahabat-sahabat junior, berjaga di depan rumahnya Utsman bin Affan. Tapi entah mengapa, ya, rupanya ada beberapa orang demonstran yang berhasil masuk ke rumah Utsman bin Affan tanpa sepengetahuan para sahabat junior ini. Ya, di dalam beberapa kisah disebutkan melalui atap rumahnya Utsman bin Affan.
masuk menyelinap ke rumah Utsman bin Affan. Di dalam rumah Utsman bin Affan saat itu juga ada istri Utsman bin Affan. Salah satu yang berhasil masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan serta-merta Muhammad bin Abu Bakar ini langsung menarik jenggot Utsman bin Affan dengan penuh kemarahan. Lalu apa yang dikatakan Utsman? Nah, kata Utsman, andaikan ayahmu tahu apa yang kamu lakukan hari ini, pasti dia akan sangat tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Langsung tubuh Muhammad bin Abu Bakar ini gemetar ketika disebut nama ayahnya. Ayahmu pasti tidak akan suka. Ikhwan sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana dahulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini sahabat dekat. Tetapi di hari itu, anaknya Abu Bakar As-Siddiq dengan sangat berani memegang janggut Utsman bin Affan dengan penuh kemarahan. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Nak, andaikan ayahmu ingat atau tahu apa yang kamu lakukan hari ini, pasti dia sangat tidak suka dengan apa yang kamu lakukan." Karena disebut nama ayahnya, Muhammad bin Abu Bakar ini gemetar tubuhnya, dilepaskan jenggotnya Utsman, lalu dia keluar dari rumah Utsman. Saat itulah dua orang yang bersama Muhammad bin Abu Bakar yang masih berada di dalam itu menusukkan pedangnya ke tubuh Utsman bin Affan yang pada saat itu sebetulnya sedang membaca Al-Quran. Ditusuk tubuh Utsman bin Affan, lalu istrinya Utsman bin Affan ini menjerit dan orang-orang banyak berdatangan. Saat itulah mereka melihat Utsman bin Affan sudah bersimbah darah. Nah, akhirnya Utsman bin Affan bisa memenuhi undangan buka bersama, undangan Rasulullah SAW untuk buka bersama dengan. Karena Utsman bin Affan itu terbunuh ba'da asar, menjelang maghrib, menjelang beliau berbuka. Rupanya mimpi Utsman bin Affan di malam harinya merupakan isyarat. Karena Rasulullah SAW mengajak esok harinya Utsman bin Affan untuk berbuka bersama Rasulullah SAW. Rupanya sebelum Utsman bin Affan bisa berbuka di dunia ini, beliau sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali saat itulah Utsman bin Affan bisa berbuka bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah menunggu Utsman bin Affan. Insyaallah. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pentingnya adalah yang pertama kita perlu berhati-hati dengan gelimang harta. Di dalam Al-Qur'an Allah berulang kali menceritakan tentang sebab dari kehancuran umat terdahulu. Sebabnya adalah karena para mutrafun. Sebabnya adalah karena orang-orang yang hidup bermegah-megah. Mereka diingatkan oleh Allah tidak mau mendengar. Mereka diingatkan oleh Allah tidak mau taat, tidak mau tunduk. Ya. Dan karena sebab mereka lah lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab terhadap kaum. Silakan saja diperhatikan. Kaum-kaum yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki peradaban tinggi, bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang rendahan. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Ya. Kemudian banjir di Yaman dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki peradaban tinggi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia kenikmatan. Oleh Allah diingatkan, tapi mereka tetap saja ingkar. Mereka lupa dengan siapa yang memberikan mereka nikmat itu. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini, ketika ada di antara kita, di tengah-tengah kita, orang-orang yang hidup bermegah-megahan, dan mereka bermaksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu. Kemudian Allah ingatkan dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam ujian. Tetapi terus saja mereka begitu. Kita perlu berhati-hati. Pada akhirnya, kata Allah, pada marnaha tadbir, kami hancurkan mereka sehancur-hancur. Nauzubillah. Yang kedua, umat ini harus senantiasa terus mendapatkan pelajaran. Karena apa yang terjadi kepada Utsman bin Affan akibat kelalaian orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang baru, orang-orang yang baru masuk Islam itu.
mereka yang mudah terprovokasi, mereka yang mudah dihasut. Saat itu ada juga provokatornya, ada Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang memancing di air keruh, yang merusak suasana, yang membuat situasi di masa Utsman bin Affan itu tidak stabil. Ya, ada orang-orang yang sengaja memprovokasi, tetapi ada juga yang memang mereka terbawa suasana. Mereka sangat emosional, tetapi mereka minim pemahaman. Orang-orang seperti ini barangkali bisa jadi juga ada di tengah-tengah kita. Mereka yang tidak paham agama dengan baik, mereka mudah terprovokasi, mereka mudah terhasut. Ini suasananya yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Dan kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kembali kepada pembahasan di awal tadi bahwa kita tidak boleh sama sekali meyakini pendapat-pendapat yang menyudutkan Utsman bin Affan, menuduh dengan berbagai macam tuduhan, fitnah dengan berbagai macam fitnah. Ya, kita harus memiliki jawaban. Jika kita membaca satu literatur, satu buku yang mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Utsman memang terjadi nepotisme, kita harus bisa meluruskan itu. Bukan nepotisme. Ya. Bukan nepotisme yang terjadi, tapi Utsman mengambil ijtihad yang paling maslahat yang bisa beliau lakukan saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, dan coba kita renungkan apa yang terjadi pada kita hari-hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dan bisa mengatasi, menghadapi situasi yang ada pada saat ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk Ustadz Dedit Anjar sudah memberikan penjelasan dan juga kajian di sore hari ini mengenai menolak fitnah atas Utsman bin Affan. Masya Allah, sahabat semuanya, kita dapatkan banyak sekali kebaikan dan juga ilmu yang bisa kita ambil di sore hari ini. Bagaimana sifat dan sikap dari sahabat Rasulullah bernama Utsman bin Affan ini dalam menanggapi berbagai fitnah yang beliau alami pada masa itu. Dan beberapa hal mungkin bisa kita ambil bagaimana beliau atau Utsman bin Affan ini sangat pandai untuk kemudian memanajemen potensi yang dimiliki pribadinya dan juga memanajemen potensi kerabat, pejabat yang memang mempunyai potensi baik untuk kemudian menambah kebaikan dan menambah gerak dakwah Islam di masa itu semakin baik tentunya ya. Insya Allah. Dan juga bagaimana kedermawanan seorang Utsman bin Affan dalam menggunakan harta pribadinya untuk kemudian dibagikan kepada orang lain, diberikan kepada sesama, dan juga hidup dalam kondisi yang walaupun harta banyak tapi tidak bermewah-mewahan seperti itu ya, Masya Allah. Dan juga tentunya banyak sekali tadi kita dapat ambil bagaimana tentang penulisan Al-Quran untuk menyatukan perbedaan dan juga perdebatan di sana sini, juga tentang pembacaan Al-Quran yang masih saling berbeda pada saat itu. Kemudian juga beliau mengkaryakan sahabatnya bernama Abu Dzar untuk kemudian memberikan ruang kepada sahabatnya menghindari hiruk-pikuk kemewahan dunia untuk mengasingkan diri, dan itu memang mempunyai resiko panjang, mempunyai resiko yang khusus dialami oleh Utsman bin Affan atas sikap yang memang beliau izinkan kepada sahabatnya itu. Dan banyak sekali bagaimana sikap-sikap pemimpinan beliau selama beliau memimpin sebagai khalifah ya, pasca Umar bin Khattab, dalam kondisi yang Masya Allah berbagai hal, angin di sana sini, keteguhan hati dan juga sikap yang diberikan oleh Utsman bin Affan ini bisa memberikan kita inspirasi dan hikmah banyak yang bisa kita ambil di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat semuanya, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa waktu, beberapa menit ke depan kita memberikan kesempatan bagi antum mungkin ingin berinteraktif secara langsung untuk bisa bertanya kepada Ustadz melalui aplikasi Zoom ya. Kami persilahkan, silakan bisa typing dengan typing saya ingin bertanya. Jadi insya Allah kalau ada waktu kami akan berikan kesempatan. Ustadz, ini saya coba bacakan ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk dari kami, baik melalui channel YouTube dan juga aplikasi Zoom. Yang pertama dari atas nama Kak Anin. Nah, Ustadz di sini ingin bertanya terkait dengan kondisi fitnah yang dialami oleh
Utsman bin Affan yang begitu kuatnya dan begitu banyaknya. Nah, kemudian apakah atau bagaimanakah peran dari sahabat seperti Ali bin Abi Thalib atau mungkin sahabat-sahabat beliau lainnya dalam membantu mengklarifikasi atau meluruskan fitnah yang terjadi? Itu dulu mungkin Ustaz bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan. Kepada Ustaz, nilai kata dalam. Maaf, suara Asuban tidak terdengar ini. Masya Allah. Baik, Afan, coba saya ulangi ya Ustaz. Pertanyaan dari Kak Anin. Insya Allah sudah terakses dengan baik Ustaz suaranya? Belum terdengar. Kenapa ya? Sebentar. Baik, Afan ya teman-teman semuanya kita nantikan beliau biar Atau bisa mengakses. ada yang bisa menyampaikan mungkin lewat tulisan atau bagaimana? Di chat Ustaz. Atau mungkin dicoba dicopot dulu ininya. Chatnya. Ada di chat ini. Afan, ini coba dikirim ulang ya teman-teman ya. Bentar. Coba. Baik. Ustaz kami kirimkan pertanyaannya di chat secara umum. Bisa dibaca oleh antum semua juga ya. Coba diulangi. Baik. Nah, ini juga mungkin bisa dibaca sama Ustadz secara langsung di chat juga. Gini Ustadz, ini pertanyaan dari yang bernama Kak Anin. Masya Allah, sudah ikut bertanya dengan kita ya. Nah, Ustadz, dengan kondisi fitnah yang pada saat itu dialami oleh Utsman bin Affan yang begitu kuat dan begitu banyaknya, yang ingin ditanyakan oleh Kak Anin adalah bagaimanakah atau apakah peran dari sahabat seperti Ali bin Abi Thalib atau mungkin sahabat-sahabat yang lainnya dalam membantu Utsman bin Affan mengklarifikasi atau meluruskan fitnah-fitnah yang terjadi di masa itu. Cukup jelas, Bismillah. Tanya Ustaz. Iya. Tafadhal. Sudah, baik. Memang situasinya cukup rumit. Ada beberapa hal yang agak sulit untuk bisa dipahami saat itu. Termasuk misalnya, bahkan sampai hari ini, peristiwa tentang siapa yang menulis surat, bahkan belum terpecahkan juga. Saat itu, Ali bin Abi Thalib juga sempat bertanya kepada Utsman bin Affan. Ya, beliau bertanya kepada Utsman bin Affan, siapa yang menulis surat? Utsman bin Affan mengatakan bukan saya. Tetapi kurirnya kurir Utsman bin Affan. Kudanya kuda Utsman bin Affan. Stempelnya juga stempel Khalifah. Ya, itu kan misalnya salah satu contoh betapa rumitnya situasi yang terjadi pada saat itu. Ya, ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan. Ali bin Abi Thalib juga berusaha untuk membela Utsman bin Affan, misalnya dengan melindungi rumah Utsman bin Affan dari para demonstran itu. Tetapi masa sudah terlalu banyak. Orang-orang Basrah juga melakukan tekanan. Jadi di berbagai provinsi rupanya juga banyak persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Jadi tidak mudah bagi Utsman bin Affan dan para sahabat pada waktu itu untuk bisa mengurai persoalan yang terjadi pada masa Utsman. Bukan berarti para sahabat yang lain itu diam saja. Tidak, mereka juga berusaha untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang banyak terjadi pada masa itu. Tetapi banyak situasi yang tentu saja di luar kemampuan para sahabat yang membuat peristiwa-peristiwa itu berjalan begitu saja. Baik, saya kira demikian. Ada lagi? Masya Allah. Ya, syukur Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ditangkap dengan baik oleh Kak Anin ya. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Tidak Anjar. Admin Afan untuk bisa fokus juga kalau Ustaz sedang menjawab bisa dipindahkan videonya kepada beliau ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz, satu lagi dari atas nama Brilian. Nah, Ustadz, saya sempat melihat atau mendengar kajian Ustadz dengan tema yang serupa di YouTube. Nah, pertanyaan dari Kak Brilian atau Bang Brilian ini adalah, apa yang kemudian kita perlu waspadai atau antisipasi mengenai para pengambil manfaat dari air yang keruh atau kondisi yang saat ini dialami oleh Utsman bin Affan?
Nah, bagaimana menumbuhkan firasat atas hal tersebut? Kemudian yang terakhir, bagaimana mendeteksi adanya bibit kemunafikan dalam diri? Cukup jelas, Ustadz? Afwan. Baik, ya, Baik, syukran. tafadhol, Ustadz. Jadi yang perlu menjadi bekal dalam situasi seperti itu, yang pertama adalah hadar, kewaspadaan. Setiap kita harus waspada, jangan sampai ada celah di kanan kiri kita yang menjadi tempat masuknya orang-orang untuk menghancurkan barisan kaum muslimin. Ya. Dan ini memang yang menjadi penyakit umat Islam hari ini, adamul hadar. Tidak waspada, merasa semuanya baik-baik saja. Merasa tidak ada persoalan. Barangkali kita yang terdidik, tertarbiyah, kita paham. Tetapi coba perhatikan orang-orang di luar. Mereka tidak paham bahwa sekarang ada satu pertempuran besar yang seharusnya kaum muslimin bersikap waspada. Dan kewaspadaan itu memang terbangun dari adanya kepahaman. Maka yang kedua yang penting adalah semua kita harus mendidik diri kita, mentarbiyah diri kita, agar kita paham dengan agama kita, paham dengan kekinian, paham dengan situasi yang terjadi. Jadi ilmu yang harus kita perbanyak dan menebarkannya di tengah-tengah umat, agar umat ini menjadi umat yang terdidik. Insya Allah kalau umat ini terdidik, maka sikap hadirnya akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau umat terdidik, sikap kewaspadaannya akan tumbuh dengan sendirinya. Insya Allah. Nah, bagaimana menemukan bibit-bibit kemunafikan pada diri kita atau pada diri orang lain? Pada diri orang lain kita sulit. Pada diri kita sebetulnya juga sulit. Karena kemunafikan itu sangat halus. Oleh sebab itu para sahabat sangat mengkhawatirkan dirinya terhadap kemunafikan ini. Bahkan termasuk Umar bin Khattab sekalipun. Beliau sering bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sirinya Rasulullah, pemegang rahasianya Rasulullah SAW, yang mengetahui tentang nama-nama orang munafik di masa Rasulullah SAW. Rupanya Umar bertanya kepada Hudzaifah itu bukan untuk mencari aib orang, bukan mencari nama-nama siapa saja yang tergolong munafik, tetapi beliau ingin memastikan apakah dirinya termasuk orang munafik atau tidak. Ya. Nah, secara umum barangkali ada kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dan itu umum saya kira. Tetapi kita semua harus mewaspadi diri kita, jangan sampai kita terjerumus pada kemunafikan. Baik, terima kasih. Baik, jazakallahu khairan kasih untuk Ustadz Deden Anjar sudah memberikan jawabannya terhadap dua pertanyaan tadi yang masuk terhadap kita ya, ke kita semuanya, ada dari Kak Ani dan juga dari Bang Brilian. Mudah-mudahan jawaban dari beliau juga bisa kita ambil untuk kita semua, tentunya tidak hanya untuk yang bertanya, kita bisa mengambil ilmu dan juga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Deden Anjar. Masya Allah, ada lagi mungkin satu pertanyaan yang bisa kami berikan kesempatan bagi antum atau yang mau berinteraktif secara langsung juga dipersilakan yang menggunakan aplikasi Zoom ya. Apakah ada? Afwan? Kalau belum, oh ingin bertanya, baik. Atas nama Hatta Raharjo. Nah, baik. Ini Afwan, Bapak atau Abang ya mungkin ya. Tafadhol jika ingin bertanya secara langsung dengan beliau menggunakan suara juga akan persilakan ya. Untuk tadi yang bernama atau ingin menggunakan chat juga dipersilakan. Oke, suara saya kedengeran nggak? Terdengar. Alhamdulillah dengan jelas. Tafadhol. Oh ya, Afwan Ustadz, ini saya mau meng-cross check apakah benar atau tidak fakta terkait apakah Utsman bin Affan itu memang sudah menikmati harta yang berkecukupan itu sejak Utsman itu kecil, sehingga ketika besar itu sikapnya terhadap para pejabat yang memiliki kelebihan harta itu tidak setegas Umar. Itu saya kebetulan baca dari bukunya ini ya, buku karangan Haikal. Seperti itu, ingin meng-cross check lebih lanjut ke Ustadz. Lalu berikutnya untuk ini ya, terkait mungkin dari Ustadz sendiri,
ada atau tidak ini rekomendasi terkait buku yang bisa kita baca terkait dengan Utsman yang benar-benar bisa menggambarkan karakter dari Utsman itu sendiri. Terima kasih. Baik. Eh, memang setiap sahabat memiliki karakter masing-masing. Itu tidak bisa kita pungkiri. Bahwa Umar sejak dari kecil hidup sederhana, ditempa dengan sikap keras ayahnya, ditempa dengan kesederhanaan. Sedangkan Utsman hidup di tengah-tengah para bangsawan dari keluarga besarnya Bani Umayyah atau Bani Abdi Syams. Ya barangkali itu bisa menjadi salah satu faktor bahwa Utsman bin Affan berbeda sikapnya dengan Umar bin Khattab. Yang kedua, situasi yang dihadapi Umar, dihadapi Abu Bakar, bahkan juga dengan situasi yang dihadapi Rasulullah SAW berbeda dengan situasi yang dihadapi Utsman bin Affan. Tentu setiap keputusan itu harus disesuaikan dengan masanya. Kita tidak tahu juga bagaimana sikap Umar bin Khattab jika berada pada situasi Utsman bin Affan. Kita juga tidak tahu. Apakah akan memiliki sikap yang sama atau tidak. Kalau kita boleh berandai-andai. Jadi Utsman bin Affan juga adalah orang yang berbeda dengan Umar dan kita tidak bisa membanding-bandingkan setiap satu sahabat dengan sahabat yang lain. Bahwa Utsman memiliki satu karakter sedangkan Umar bin Khattab memiliki karakter yang lain. Kita tidak bisa membanding-bandingkan begitu. Juga situasinya juga tidak bisa kita bandingkan antara situasi yang dihadapi oleh Utsman dengan situasi yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Umar misalnya. Jadi semua kebijakan itu tentu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Setiap pemikiran, setiap ijtihad yang diambil tentu harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kalau dibandingkan dengan Umar, ya Utsman dengan Umar, ya tentu beda. Orangnya juga beda, karakternya beda, situasi masa yang dihadapi juga beda. Tentu juga kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan pastilah juga berbeda. Baik, terima kasih. Buku yang barangkali berkaitan dengan jawaban-jawaban tentang fitnah terhadap Utsman bin Affan nanti juga bisa dibaca dalam tulisannya Nuruzzaman As-Siddiqi. Nuruzzaman As-Siddiqi, sejarah umat muslim kalau tidak salah. Ya. Salah satunya itu bisa dibaca sebagai rujukan. Terima kasih.